Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Ibu dan Bapak guru selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi dengan berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Jadi, tugas kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan juga dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Terdapat 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri atau pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kompetensi keempat yaitu keterampilan berelasi. Kompetensi kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasinya. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk kepada mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kompetensi kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk menciptakan well-being diri sendiri, masyarakat, maupun dalam kelompok. Pembelajaran sosial emosional ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang,
pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Untuk melatih kesadaran penuh ini bisa diterapkan dengan teknik stop. S. Stop, berhenti sejenak dari aktivitas. T. Take a breath, ambil nafas dalam. O. Observasi, amati sensasi yang ada pada tubuh, perasaan, pikiran, dan juga lingkungan. P. Proses, selesai dan lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan saya sampaikan keterkaitan modul 2.2 ini dengan modul yang sebelumnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan pembelajaran sosial dan emosional ini, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak merasakan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial dan emosional ini dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dan murid dalam mengelola emosi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan dengan seimbang. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional ini, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri masing-masing. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik. Misalnya, identifikasi perasaan, mengidentifikasi emosi, bisa juga dengan bermain peran dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa emosi adalah hal yang sangat sulit untuk dikelola, sehingga saya tidak mengimplementasikan dalam pembelajaran. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata emosi adalah salah satu bentuk kompetensi sosial dan emosional yang dapat dikelola dengan baik demi menumbuhkan kesadaran diri pada murid, guru, dan tenaga kependidikan.
berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. Terdapat 3 hal mendasar dan penting yang dapat saya pelajari, yaitu 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kompetensi sosial emosional untuk PTK. Jadi di sini kita bisa menjadi teladan. Kita juga bisa berkolaborasi. Yang ketiga yaitu mindfulness, kesadaran penuh. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas adalah menggunakan teknik stop untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan di sekolah adalah menerapkan teknik belajar di mana pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial emosional dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi tersebut. Misalnya dengan berkolaborasi bersama teman sejawat, memahami tahapan perkembangan murid, dan selalu berbagi praktik baik. Yang dapat saya simpulkan dari modul 2.2 ini adalah kompetensi sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran maupun terintegrasi dalam pembelajaran menjadi budaya sekolah dengan berbagai kompetensi dan teknik, sehingga dapat menciptakan well-being, ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan sehat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.